Oke. TCP wrapper ini dia adalah pengelolaan service, melakukan blocking service tertentu kepada klien menggunakan IP address klien tersebut. Seperti itu. Berbeda dengan modul 4 kemarin tentang firewall IP tabless. Di situ menggunakan perintah langsung IP tabless, maka dia akan langsung memblok gitu akses dari klien. Di sini berbeda. Di sini kita akan mengaksesnya atau melakukan blockingnya dengan menggunakan host, ya, host.allow atau host.deny. Oke, langsung saja. Topologinya seperti ini. Jadi ada 3, ya, ada klien, pasti klien, ada server, dan pasti router. Nah, di sini konfigurasi jaringannya menggunakan DHCP server, ya, DHCP. Nanti router yang akan memberikan klien ke IP, maksud saya, ke klien dan server. Router sendiri menggunakan IP 50.1, ya. Kita ke router. Kita lihat konfigurasi pada router. Nah, seperti ini konfigurasi pada router. Kita lihat konfigurasinya menggunakan VMnet 1, ya. VMnet 1 ini sebagai ETH0. Ini untuk mengambil internet dari laptop. Kemudian di sini ada VMnet 2. Ini sebagai ETH1. ETH1. Nah, di sini yang akan kita berikan IP address. IP address-nya 192.168.50.1 seperti di modul ini. Ya kan? Modul. Nah, dia akan memberikan IP ke klien dan kepada server. Kita cek ke server. Server Ethernet-nya menggunakan VMnet 2 sama, ya. Sama dengan di router tadi. Maksudnya kenapa VMnet 2 semua? Ini maksudnya switch gitu, tapi dalam virtual. Kita cek nano/etc network /interface. Nah, ETH0-nya DHCP. Oke, kita cek if config, mendapatkan IP 50.5 untuk server, dan klien kita cek interface sama DHCP juga. Kita if config, mendapatkan IP 50.3 untuk klien. Ethernet-nya sama menggunakan VMnet 2. Oke, langsung saja ke konfigurasi pada TCP wrapper ini. Yang pertama, pastinya kita install paket dulu, ya, di server. Paketnya adalah telnet dan SSH. Open SSH min server, dan telnet. Oke, sudah terinstall di server. Kemudian kita coba apakah klien bisa melakukan telnet dan SSH ke server. Kita lihat telnet 192.168.50.5 tadi, ya. Saya sudah buat user di server dengan coba username, passwordnya juga coba. Oke, berhasil. Kemudian kita coba SSH 98.50.5. Ya, passwordnya ya berhasil. Kita telnet dan SSH ke server. Ini dari klien. Kalau kita mau lihat dari server juga bisa dengan perintah netstat min nlp tu grep sshd. Nah, berarti SSH sudah jalan. Kalau telnet berarti inetd. Nah, dua paket sudah berhasil jalan, ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rule pada server. Rule-nya seperti apa? Rule-nya yaitu kita akan memberikan akses kepada klien untuk bisa
untuk bisa telnet, dan juga kita buat rule agar si klien tidak bisa SSH ke server. Perintahnya adalah ini nano/etc/host.allow. Oke, kita lihat. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Rule pertamanya kita hapus. Nah, ini Internetd, masukkan IP kliennya, kemudian Internetd Aldeni kan. Kemudian agar SSH itu bisa diakses dari host, kita berikan juga ini rule kedua ini, agar SSH itu bisa diakses oleh si klien. Selain itu maka akan ditolak. Selain klien yang mengakses SSH dan telnet maka ditolak, seperti itu. Kita Ctrl X ya, enter saja. Kita coba dari klien. Oke, clear. Oke, lumayan lama. Nah, bisa kan? Bisa, telnet bisa. Kita coba SSH. Kita masukkan password, berhasil. Telnet dan SSH dari klien itu diizinkan oleh server. Coba kita melakukan SSH dan telnet itu dari router, ya kan? Yang tadi kita izinkan hanya IP address klien, selain itu maka ditolak. Coba 50.5. Apakah bisa? Nah, itu tidak bisa. Kan ditolak oleh server. Coba SSH. 50. Nah, juga tidak bisa. Oke, berarti jalan ya perintahnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama ya, tapi kita akan melakukannya melalui host.deni. Oke, tapi sebelumnya pada rule di host.allow itu kita matikan dulu. Matikannya dengan cara memberikan pagar ya, agar perintah tersebut tidak dijalankan gitu. Oke. Sudah, kemudian masuk ke deni. Nah, di sini kita akan membuat telnet tidak bisa diakses oleh klien, dan yang bisa diakses oleh klien itu hanya SSH gitu. Tapi selain klien, SSH itu tidak bisa diakses oleh PC tersebut. Nah, caranya seperti ini. Ya, perintahnya internet, masukkan IP klien itu. Nah, internet artinya telnet itu tidak bisa diakses oleh klien nantinya, kemudian SSH yang hanya boleh diakses oleh si klien. Sisanya itu tidak bisa mengakses SSH. Oke, kita Ctrl X saja. Sudah, berarti kita coba dari klien, kita telnet, harusnya tidak bisa ya. Telnetnya ditolak oleh server, diblok. Nah, kan betul. Telnet diblok kan. Nah, SSH pasti bisa jalan. Kita lihat. Nah, bisa jalan. Bisa SSH ya. Nah, kita coba dari komputer lain ya. Komputer lain di sini saya menggunakan si routernya gitu. Oke, kita coba telnet dulu. Telnet. Oke. Nah, bisa kan? Telnet bisa. Karena yang diblok itu hanya klien, yang lain tidak diblok. Oke, kita masuk. Jadi kecuali kita SSH, pasti nggak bakal jadi, ya kan? Pasti akan ditolak. Karena SSH cuman diberikan ke klien. Nah, kan benar. Oke, berhasil. Sudah ya, berhasil. Kemudian kita akan memberi keterangan pada klien jika tidak dapat melakukan koneksi. Jadi akan ada pesan gitu di klien bahwa misalnya ada error gitu.
Nah, caranya masuk ke Denny tadi, as Denny. Ya. Nah, kemudian di sini ini kita berikan tanda pagar aja supaya tidak dijalankan. Nah, hampir sama dengan perintah di atas ini. Bedanya hanyalah kita memberikan pesan. Memberikan pesan bahwa Anda ditolak aksesnya oleh server gitu. Tidak bisa melakukan telnet, tapi di blok seperti itu. Oke. Kita lihat seperti apa jalannya. Kita save. Kemudian kita coba dari klien. Melakukan telnet ya. Nah, timbul pesan. Anda ditolak aksesnya oleh server dengan IP-nya ini IP server, kemudian nomor IP Anda adalah seperti ini. Jadi timbul pesan bahwa tidak bisa gitu untuk melakukan telnet ke server. Oke. Jadi kemudian kita yang terakhir kita akan menggabungkan kedua teknik host allow dan host Denny. Oke, kita akan membloknya. Tapi menggunakan kedua-duanya. Oke. Pertama, pastinya di server kita matikan dulu ya. Semua konfigurasinya, semua rule-nya. Seperti ini. Kita matikan dulu. Begitu juga di Denny kita matikan juga. Ini kita berikan pagar. Nah, rule-nya seperti apa? Rule-nya adalah klien itu bisa mengakses telnet server, tapi tidak bisa mengakses SSH server. Oke, jadi SSH yang diblok oleh servernya gitu. Kita pertama masuk dulu pasti ke allow. Oke, mana tadi? Kita masuk ke allow sini, kan? Kemudian kita berikan perintah seperti ini. Telnet D, kita berikan akses. Kita berikan akses telnet kepada si klien agar klien bisa melakukan telnet ke server. Sudah, kita save. Kemudian di Denny. Nah, di sini kita akan blok ya. Kita akan blok SSH-nya dengan perintah seperti ini. Al. Jadi semua tidak bisa mengakses SSH gitu. Oke, kita save juga. Nah, kemudian kita uji dari klien. Oke. Kita telnet. Pasti bisa kalau telnet. Karena sudah diberikan izin oleh server. Oke, bisa. Ya. Kemudian kita coba SSH. Pasti tidak bisa karena sudah diblok nah tadi. Kita cek. Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa. Coba kita dari komputer lain ya. Kita coba telnet. Apakah dia bisa? Nah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak diberikan izin untuk telnet. Yang diberikan izin tadi hanyalah klien di rule host allow tadi, ya kan? Kemudian SSH kita coba cek. Oke. Apakah SSH juga bisa? Ya pasti ditolak karena di SSH di host.denny tadi di sini host Denny kita melakukan pemblokan semua kita blok, jadi tidak bisa melakukan SSH baik klien atau komputer lainnya. Jadi seperti itu rule-nya dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.